Hukum adalah sekumpulan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang serta bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian dalam berpola hidup. Melalui hukum, hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara dapat berlangsung secara teratur dan terarah. Karakteristik hukum adalah sifat-sifat fundamental yang membedakan hukum dari norma sosial lainnya seperti norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Karakter ini menunjukkan bagaimana hukum bekerja, bagaimana ia mengikat masyarakat, dan apa yang menjadi fungsi utama dalam kehidupan sosial. Pengertian hukum menurut para ahli. Menurut Profesor Subekti, hukum adalah seluruh peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Dan menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang memungkinkan kebebasan seorang dapat diselaraskan dengan kebebasan orang lain menurut hukum umum. Ciri-ciri dan unsur-unsur hukum. Pertama, bersifat mengatur. Sifat mengatur ini bertujuan menciptakan ketertiban dengan memberi pedoman jelas untuk mencegah konflik dalam masyarakat. Tanpa sifat regulatif ini, manusia akan bertindak sesuai kehendak masing-masing yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kedua, bersifat memaksa. Sifat memaksa ini yang membedakan hukum dari norma moral. Norma moral dapat dilanggar tanpa konsekuensi formal, tapi pelanggaran hukum selalu menimbulkan akibat hukum. Daya paksa inilah memberikan otoritas pada hukum. Ketiga, memiliki sanksi yang tegas dan terukur. Keberadaan sanksi ini memberikan kepastian sehingga masyarakat dapat memperkirakan akibat dari tindakannya. Dan keempat, dibuat oleh otoritas yang sah. Karakteristik ini menegaskan bahwa hukum tidak lahir dari kehendak individu atau kelompok tertentu, melainkan melalui proses hukum yang legitim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kalam. Saya dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas pengantar ilmu hukum yang saya baca yaitu tujuan hukum. Nah, tujuan hukum di sini adalah pada dasarnya menjelaskan mengapa hukum itu ada dan apa yang ingin dicapai oleh suatu sistem hukum. Nah, kalau di bawah ini adalah uraian yang lebih mendalam termasuk perspektif para ahli klasik maupun modern. Nah, itu yang pertama itu mewujudkan ketertiban, yaitu kayak order. Ketertiban merupakan persyaratan utama bagi kehidupan sosial. Tanpa ketertiban adalah hubungan sosial menjadi kacau, keamanan tidak terjamin, dan aktivitas ekonomi maupun politik tidak dapat berjalan. Hukum memberikan ketertiban melalui penetapan batas perilaku apa yang boleh yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, proses penyelesaian sengketa yang teratur, dan penegakan sanksi yang konsisten. Nah, di sini ketertiban adalah fondasi dasar. Tanpa ketertiban tujuan lain seperti keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan. Mewujudkan keadilan, justice, keadilan merupakan tujuan yang paling universal dan filosofis dari hukum. Nah, di konsep ini berkembang dalam berbagai teori nih. Nah, yang pertama Aristoteles, keadilan dan distributif, pembagian hak dan kewajiban sesuai proporsi. Keadilan komutatif, hubungan timbal baik antara individu, misalnya seperti kontrak, ganti rugi. Nah, yang ketiganya ada teori keadilan modern. Keadilan prosedural, yaitu keadilan tercapai jika prosedur dan proses ilegal berjalan secara fair. Nah, keadilan retributif, hukum pidana, kesalahan harus dibalas dengan hukum yang seimbang. Keadilan restoratif gitu, pemulihan hubungan antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan menjadi tujuan yang menuntut persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi, dan penghindaran tindakan sewenang-wenang. Yang ketiga itu memberikan kepastian hukum seperti legal certain. Kepastian hukum berarti bahwa hukum jelas, struktur, dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum memberikan rasa aman karena individu mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum diwujudkan melalui kodifikasi hukum KUHP, KUH Perdata,
asal legalitas, tiada pidana tanpa aturan, putusan pengadilan yang dapat diprediksi. 4. Melindungi hak yang kepentingan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjamin hak hidup, kebebasan pribadi, hak milik, keamanan, serta hak konstitusional lainnya. Tanpa hukum, individu rentan terhadap tindakan kekerasan, penipuan, perampasan oleh pihak lain, atau tindakan sewenang-wenang oleh negara. Karena itu, tujuan hukum adalah memastikan hukum di Indonesia itu agar teratur dan tidak kacau balau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sumber-sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal, dasar, atau rujukan dalam norma hukum. Indonesia mengenal dua kategori utama. Yang pertama, sumber hukum material atau faktor yang mempengaruhi isi hukum, dan sumber hukum formal, yaitu bentuk di mana hukum itu dinyatakan secara resmi. Adapun sumber hukum formal di Indonesia, yaitu sumber hukum formal adalah tempat hukum ditentukan secara nyata serta diakui dan berlaku mengikat. Di antaranya 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan hukum dasar tertinggi atau konstitusi, menjadi sumber segala hukum di Indonesia, berisi dasar negara, hak warga negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan asas-asas pokok. 2. Undang-Undang UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Ini dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Perpu ditetapkan Presiden dalam kondisi mendesak, kemudian harus disetujui oleh DPR. 3. Peraturan Pemerintah atau PP. Dibuat Presiden untuk menjalankan undang-undang, bersifat lebih teknis dibanding undang-undang. 4. Peraturan Presiden atau Perpres. Ini peraturan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan ketentuan pemerintahan atau perintah peraturan di atasnya. 5. Peraturan daerah atau Perda. Menjadi sumber hukum di tingkat daerah, terdiri dari Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, Peraturan Desa, atau setingkatnya. 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR bersifat terbatas, namun tetap diakui sebagai sumber hukum, terutama yang sifatnya masih berlaku. 7. Jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti secara konsisten oleh hakim-hakim berikutnya. Di Indonesia, jurisprudensi dapat menjadi rujukan hukum meski tidak wajib seperti common law. 8. Kebiasaan atau custom. Kebiasaan masyarakat yang diterima umum, dijalankan terus-menerus dan dianggap mengikat. Contohnya adalah hukum adat dalam perkawinan, waris, dan atau tanah. 9. Traktat atau perjanjian internasional. Indonesia mengakui perjanjian internasional yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum nasional. Contohnya perjanjian lingkungan hidup, perdagangan, dan HAM. 10. Doktrin atau pendapat ahli hukum. Pemikiran para sarjana hukum yang berwibawa dan diakui, biasanya digunakan oleh hakim untuk menafsirkan hukum ketika terjadi kekosongan aturan. Kemudian sumber hukum material. Sumber hukum material ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi isi peraturan hukum, tidak berbentuk aturan tetapi mempengaruhi pembentukan hukum. Di antaranya 1. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ia menjadi dasar ideologis, moral, dan filosofis dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan.
2. Agama. Nilai-nilai agama mempengaruhi banyak peraturan seperti hukum perkawinan, hukum waris Islam, kompilasi hukum Islam, dan hukum pidana tertentu. 3. Kebudayaan dan adat istiadat. Hukum adat mempengaruhi hukum tanah, hukum waris adat, dan hubungan masyarakat lokal. 4. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum, misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data, dan Undang-Undang Lingkungan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembinaan hukum. Nah, apa itu pembinaan hukum? Pembinaan hukum adalah proses pengadilan yang bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Nah, proses ini itu dilakukan oleh hakim yang netral dan independen untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat tercapai. Nah, sini ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama menentukan hak dan kewajiban para pihak yang sengketa dalam sengketa. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan bijak. Terus yang ketiga ada menghukum pihak yang melanggar hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Nah, setelah itu ada prosesnya. Prosesnya yang pertama adalah pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Diajukan, terus ada panggilan pihak yang digugat untuk hadir ke pengadilan. Terus yang ketiganya adalah pembacaan gugatan dan jawaban oleh hakim. Selanjutnya ada penyampaian bukti dan saksi oleh para pihak. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan oleh hakim. Nah, setelah itu kita masuk ke jenis-jenis pembinaan hukum. Nah, jenis-jenis pembinaan hukum itu ada banyak. Nah, kita ambil contoh berdasarkan sifat sengketa. Nah, yang pertama ada pembinaan hukum sipil yang berkaitan dengan sengketa antara individu atau badan hukum. Terus ada pembinaan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan dan hukum. Setelah itu ada pembinaan hukum administrasi yang berkaitan dengan sengketa antara individu atau badan hukum dengan pemerintah. Nah, dari jenis proses, tujuan, pengertian, kita dapat disimpulkan bahwa pembinaan hukum itu adalah proses yang sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, proses ini itu dilakukan oleh hakim yang netral dan independen untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat tercapai dengan memahami proses dan tujuan pembinaan hukum. Nah, dalam ini kita dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menghormati hak-hak orang lain. Seperti itu. Pengertian dasar. Norma hukum adalah aturan atau pedoman perilaku yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sanksi tegas dan bersifat memaksa. Norma hukum digunakan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat secara formal melalui sistem perundang-undangan. Kaidah hukum. Kaidah hukum adalah rumusan norma hukum yang sudah diberi bentuk yang lebih jelas, lengkap, dan terstruktur. Kaidah hukum biasanya berisi subjek hukum, perbuatan yang diatur, dan konsekuensi atau sanksi. Kaidah hukum adalah unsur paling kecil dalam hukum positif dan menjadi bangunan penyusun sistem hukum. Perbedaan dari segi hakikat. Norma hukum berasal dari nilai hidup di masyarakat, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, sifatnya masih umum dan belum tentu terbentuk aturan tertulis. Yang kaidah hukum sudah menjadi bagian sistem hukum formal, merupakan rumusan teknis tentang tingkah laku dan akibat hukumnya. Sudah jelas, spesifik, dan dapat diukur penerapannya. Perbedaan dari segi sumber dan pembentuk. Norma hukum bisa lahir dari kebiasaan, nilai sosial, atau kebutuhan masyarakat.
tidak harus ditetapkan pemerintah untuk berlaku. Kaidah hukum lahir dari proses pembentukan hukum resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, peraturan daerah. Perbedaan dari segi sanksi. Norma hukum, sanksi bersifat formal dan mengikat semua warga negara. Sanksinya dapat berupa denda, penjara, tindakan administratif, pidana tambahan. Kaidah hukum, sanksinya sudah tercantum langsung dalam rumusannya, bersifat tegas, terukur, dan dapat dipaksakan oleh aparat hukum. Perbedaan dari segi fungsi norma hukum. Mengatur perilaku masyarakat secara umum, menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran sosial. Kaidah hukum menjadi instrumen operasional yang dipakai hakim, polisi, jaksa, dan lembaga hukum lainnya untuk menyelesaikan perkara. Menjadi unit dasar dalam analisis ilmu hukum. Contoh untuk memperjelas contoh norma hukum, yaitu setiap orang wajib berkendara dengan tertib di jalan raya. Ini adalah prinsip umum. Contoh kaidah hukum yaitu pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan bermotor yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dipidana dengan denda sebesar. Ini adalah kaidah hukum, jelas jelas subjek perbuatan dan sanksinya.